Halo teman Aksi Hidup Baik, hari ini kita kedatangan tamu dari Kepulauan Seribu, tepatnya dari Pulau Harapan. Sebelum mendengarkan kisah Ibu Fitriah tentang kegiatannya, yuk kita simak video berikut ini. Pulau Harapan yang memukau di antara gugusan Kepulauan Seribu di utara Jakarta, menyimpan tidak hanya keindahannya, namun juga cerita perjuangan penduduknya agar tak tertinggal dengan warga Jakarta lain yang berada di darat. Begitu mereka menyebutnya. Adalah Ibu Fitriah yang aktif mengajak warga membangun pulau mereka dari segi ekonomi, kesehatan, sosial, pendidikan, dan banyak lagi. Saya memang senang berorganisasi, apalagi melihat warga di sini ternyata butuh sosok yang mau membimbing. Dari awal itu adalah PAUD yang pertama kali bersejarah bagi kami. Karena di PAUD itu bagaimana perjuangan kami mendidik anak-anak dari swadaya masyarakat, yang notabene memang pendidikan memang harus utama untuk kami. Di antara kegiatan saya adalah saya pendidik di PAUD secara gratis, tanpa dibayar. Karena anak-anak di masa depan Pulau Harapan ada di tangan kita semua. Saya ingin mereka mendapat pendidikan yang terbaik. Tidak lagi mereka terbelakang dari penduduk masyarakat di DKI Jakarta. Saya juga aktif sebagai kader PIK keluarga, memberikan pusat informasi kepada masyarakat. Saya juga sebagai kader paliatif, di mana saya menggerakkan bagaimana menangani sosialisasi tentang penyakit kanker. Saya juga mengajak masyarakat untuk menanam tanaman obat keluarga, di mana saya adalah Duta Toga Kelurahan Pulau Harapan. Kemudian saya mendirikan PKK karena di sini belum ada. Ibu Fitriah itu sosok wanita yang pintar, cerdas, kreatif, inovatif. Pokoknya beliau itu merangkul semua teman-temannya biar memiliki jiwa sosial yang tinggi, supaya saling membantu aja. Itu beliau pernah menjadi kader PKK terbaik di Provinsi DKI Jakarta. Ibu Fitri yakin kegiatan yang dilakukannya akan membuat warga Pulau Harapan, seperti namanya, punya harapan masa depan yang semakin baik. Ibu Fitri berharap kegiatannya tidak berhenti di sana saja. Suatu hari nanti akan ada yang meneruskan perjuangannya menjaga Pulau Harapan. Masih muda, tapi udah aktif di PKK. Saya dari PKK itu sejak lulus SMA. Sejak lulus SMA di PKK. Jadi dari 2008 saya lulus, saya langsung terjun ke PKK. Karena kepengen tahuan saya, Bu. Awalnya kepengen tahuan nih, apa saja sih di PKK. Karena selama ini orang memandang PKK itu kurang kerjaan. Tapi setelah saya terjun di PKK, ternyata luar biasa. Banyak ilmu yang saya dapat, banyak pelajaran yang saya dapat. Waktu SMA ngelihat ibu-ibu PKK di Pulau Seribu itu gimana sih? Kok jadi kepengen gitu? Jadi ngelihat ibu PKK itu kan kayaknya senangnya kalau mereka rame-rame tuh, Bu, ya. Mereka kan rame-rame nih. Terus saling bahu-membahu nih. Kok bisa ibu PKK kompak gitu. Mikirnya gitu pertamanya. Kok bisa ibu PKK ini kompak? Terus apa saja sih di PKK itu gitu loh, Bu. Saya penasaran, akhirnya saya direkrut untuk ngajar PAUD. Saya mendidik PAUD itu 7 tahun, Bu. Tanpa dibayar. Saya mendidik PAUD. PAUD yang memang luar biasa. Sampai sekarang kalau ngelihat PAUD saya menangis. Sedih, Bu, haru. Ibu pasti kenal Ibu Haja Hartuti. Itu perjuangan kami berdua. Saya selaku anaknya Bu Haja Hartuti, maksudnya anak di bawah dari Bu Haja Hartuti, didiknya gitu loh. Ya, didikannya. Jadi setiap kami berjuang, kami merasakan apa yang Ibu Haja Hartuti rasakan gitu. Jadi di PAUD kami tidak dibayar sama sekali. Bahkan kami kan cuma hanya lulusan SMA, Bu. Tapi kami dipandang sebelah mata awalnya. Benarkah PAUD itu bisa dididik dengan hanya lulusan SMA? Tapi saya tidak pernah berputus asa. Karena bagi saya berdiri untuk Pulau Seribu. Saya berdiri sekarang berarti saya siap untuk mental saya diterpa apapun gitu. Saya ingin
saya hidup bermanfaat untuk orang lain. Ketika saya mati, saya dikenang untuk manfaatnya itu. Jadi suatu saat ilmu saya pasti bisa saya tularkan ke orang lain. Saya tuh tertariknya, biasanya anak SMA itu kan nggak perhatian ya sama mau bikin PAUD ke atau mikirin PAUD, kemudian pengen tahu PKK itu apa sih yang mendorong Mbak Fitria mulai terpikir untuk ini tertarik lihat PKK gitu? Saya tertarik dengan PKK itu karena memang saya bukan hanya jiwa sosial ya Bu, bukan jiwa sosial, tapi kuat keinginan saya itu memajukan Kepulauan Seribu itu dari PKK. Itu Bu. Kuat keinginan saya untuk memajukan Pulau Seribu itu dari PKK. Karena induk dari pemerintahan adalah PKK. Itu pikir saya selama ini. PKK mampu merekrut apapun itu. Dari sistem dasawismanya, ininya, semuanya itu kan ada Bu. Jadinya yang bergerak ya. Yang bergerak semua. Bapak-bapak belum tentu seperti itu gitu kan. Tapi Ibu PKK luar biasa kan. Ibu PKK saya pun dari Pokja 1 sampai Pokja 4 saya kuasai. Dari Pokja 1 itu saya PIK kebetulan. Saya ketua PIK. Saya pun pernah ikut lomba PIK. Masih zaman masih zaman yang lama. Saya juara 3 tingkat TKI Bu. Di situ saya berikan dedikasi saya untuk orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan konsultasi. Bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak. Semuanya saya buka untuk pusat informasi keluarganya. Jadi setelah saya tahu PIK, kan gotong royongnya, saya buka PAUD-nya. Di Pokja 2-nya saya buka PAUD-nya. Di Pokja 2, di PAUD-nya, peranglah saya dengan masyarakat. Akhirnya terbentuk swadaya masyarakat, bikin PAUD itu dari kumpulan masyarakat, Bu. Terdiri dari warga. Iya, warga minta tuh kita. Sampai teman-teman bilang, benar nggak sih kalau di pulau itu manggilnya Mbok ya Bu? Benar nggak sih Mbok? Gitu. Kita ini berdiri, sementara kita diremehkan dengan orang-orang. Saya tidak menjamin dia insinyur atau seperti apa. Saya tidak menjamin dia S1 atau seperti apa. Kalau tidak dia ikhlas untuk mengajar, kalau dia tidak ikhlas untuk bekerja, nggak bisa ya. Nggak bisa jadi. Tidak bisa menjadi orang yang memang dibutuhkan. Buat apa ilmu tinggi-tinggi kalau dia tidak punya rasa ikhlas di dalam hatinya itu. Jadi sejak itu akhirnya teman-teman semangat Bu. Saya perang dengan Bu Sekda Bu dulu Bu. Bu Sekda, pandanglah kami sebagai guru PAUD yang setidaknya kami dihargai gitu. Waktu itu Pak Saifullah almarhum? Bukan. Oh belum? Masih Pak Fajar ya Bu? Pak Fajar. Pak Fajar ya? Oh iya Pak. Ibunya ngerangkum saya Bu. Ibunya ngerangkum saya Ani. nangis. Ibu dari mana? Dari Pulau Seribu. Bu Ani ya? Bu Ani. Dari mana? Dari Pulau Seribu. Namanya siapa Ibu Fitria? Ibu berapa tahun ngajar katanya gitu kan? Saya ini udah hampir 7 tahun Bu ngajar gitu kan. Tapi saya tidak berhitung materi Bu. Tapi kan kalau guru PAUD butuh senyum ya Bu ya. Ya kan? Kalau ngajar itu kusam, anak-anak pun males untuk ngelihatnya gitu kan. Akhirnya tolong keluarkan insentif untuk guru-guru PAUD. Dan alhamdulillah sekarang ini lebih saya beri apresiasi kepada Bapak Anies. Karena sekarang PAUD bisa, ya Allah Bu nangis saya Bu, PAUD itu udah negeri. PAUD saya udah negeri. Oh ya, PAUD udah jadi PAUD negeri. Dan tim pendidiknya sudah bisa merasakan gaji yang luar biasa sekarang. Gaji LP yang honornya luar biasa, bisa diperhitungkan seperti mereka. Saya lepas itu PAUD, saya berdedikasi di PKK sekarang. Nah terus di Pokja 3? Di Pokja 3 saya di hatinya PKK, saya terjun di PKK. Duta Toga. Saya ajak masyarakat untuk bercocok tanam. Setidaknya kita tidak bisa beli lagi tanaman yang dari luar. Kalau di luar kan tanahnya beda ya? Tanahnya beda Bu, perjuangan benar Bu. Air juga susah ya? Iya, airnya agak susah. Terus sekarang agak udah mendingan Bu, udah ini
ada air, tapi kan belum tentu air itu kan bisa kita perhitungkan. Air suling itu tidak bagus untuk tanaman, Bu. Oh gitu ya? Ya, jadi cuman hanya air AC yang bagus untuk tanaman. Iya, di pulau ada jimpitan air AC ya? Air AC-nya kita bikin jimpitan. Jadi di pulau itu segala sesuatunya perjuangan, penuh perjuangan. Bisa nggak tanaman hidroponik hidup di sini? Bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau saya bilang tidak ada yang tidak mungkin. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Akhirnya bisa. Bisa ya hidroponik. Hidroponik bisa. tumbuh semuanya. Kangkung biasanya Kangkung mahal ya di pulau ya. Ya, sekarang udah bisa nanam udah sendiri. bisa nanam sendiri. Ibu-ibu sudah bisa nanam sendiri. Terus saya kalau di toganya itu saya bilang usahakan sama masyarakat ya Bu ya. Sama masyarakat Pulau Harapan khususnya. Usahakan kita tidak lagi berobat dengan ilmiah. Usahakan tanaman yang tradisional dulu kita pakai. Jadi mulai dari tanaman dulu. Dan tanamlah tanaman minimal 5 tanaman yang ada di situ. Di rumah masing-masing. Itu berhasil? Berhasil, Bu. Dan sekarang masyarakat lebih gemar nanam. Gitu. Jadi di Pogja 4-nya saya sekarang lagi aktif, lagi gencar-gencarnya vaksinasi, Bu. Oke. Lagi gencar-gencarnya sekarang Ngajarin divaksinasi. orang vaksinasi gitu. Saya door to door, Bu. Ngajakin orang ya. Saya door to door langsung. Udah sebagian besar udah divaksin di pulau? Sudah, alhamdulillah 97%. Saya tetap mengupdate data itu. Saya kirim laporannya. Jadi PKK harus aktif, tanggap. Kalau kita diam, kita tidak akan berhasil gitu. Karena saya kepengen bangkitkan semangat masyarakat, vaksinasi itu perlu. Vaksinasi itu harus. Apalagi usia lansia, Bu. Lansia itu rentan dengan penyakit seperti ini. Sampai saya sendiri kena, Bu, kemarin itu. Waktu kemarin pandemi di Pulau Harapan ya, Mbak? Iya. Pulau Harapan ada kasus-kasus juga? Kasus. Ada ini ya, ada yang sakit ya, ada yang terpapar ya? Saya terpapar malah, Bu. Karena saya door to door ke rumah masing-masing itu saya terpapar. Saya bilang, kalau mereka berbicara COVID itu tidak ada, itu sangat-sangat memalukan. COVID itu ada, saya ngerasain, saya bilang. Ngerasain sendiri ya? Saya ngerasain, ingatan saya agak buyar sedikit. Teman-teman saya semua yang bantu saya di PKK tuh sama kena. Tapi semangat kita tinggi, tetap kita harus ini. Akhirnya vaksinasi. Dan alhamdulillah dari 136 vaksinasi untuk lansia berhasil. Alhamdulillah. Dan usia 12-17-nya juga alhamdulillah berhasil. Kita lagi gempar-gemparnya ini vaksinasi untuk dosis 2-nya, Bu. Ya. Sekarang lagi dosis kedua? Iya, dosis kedua. Karena ibu hamil juga udah divaksin? Ibu hamil sudah. Alhamdulillah. Kan tidak mudah, Bu, untuk membawa orang vaksin. Alasannya terlalu banyak. Bilangnya kalau divaksin nanti mati. Tidak divaksin pun kita mati. Saya keras. Saya bilang sama bapak-bapak, terutama bapak-bapak nelayan ya, Bu. Bapak-bapak nelayan itu susah, Bu, untuk divaksin. Karena Senin sampai Kamis mereka ngelaut. Saya pastikan hari Jumat saya harus pendekatan dengan mereka-mereka. Jadi Jumat lah saya mulai pendekatan dengan mereka. Jumat itu kan salat Jumat, jadi mereka tidak ngelaut. Jadi di situ merekrut semuanya. Sampai sekarang, alhamdulillah vaksinasi kita berjalan dan Pulau Harapan udah zona hijau. Tuh, alhamdulillah, Bu. Luar biasa ya, dari lulus SMA ya udah aktif di PKK. Nah, maksud saya sih pengen tahu apa dari orang tua kah? Ada dari PKK sebelum itu atau memang langsung terjun gitu ya? Saya orang tua saya udah nggak ada, Bu. Saya dari kecil saya udah ditinggal sama orang tua. Oh, jadi ini betul-betul dari motivasi sendiri. Motivasi diri sendiri. Jadi niat hati. Saya itu memang niat. PKK itu kan dulu tidak sama sekali udah ada ininya, baru sekarang ini ya, Bu ya. Ada uang ininya, uang kehormatan Dasa lah. Wisma. Ya, Dasa Wisma dan PKK juga ada uang kehormatan ya. Operasional. Operasionalnya kan ada. Kalau dulu kan tidak ada. Saya bilang sama teman-teman, jangan mengutamakan materi dulu. Karena materi,
kalau kita bermampu, kalau kita bisa nih, kita pintar untuk materi akan mengikuti. Jangan mendahulukan materi. Karena materi itu tidak akan habis-habisnya. Tapi kalau kita punya ilmu, itu tidak akan habis. Gitu. Saya bilang sama anak-anak yang zaman sekarang, ini saya bawa nih teman-teman, yang saya juga bawa pendamping masih muda. Itu dia Pokja 3, saya didik nih, nanti seperti ini gitu. Jadi udah ada kaderisasi. Iya, jadi sekarang usianya berapa sih? 41. 41 dari usia 20 ya? Iya. Jadi udah 20 tahun di PKK. Selama ini yang saya tahu kalau kita Zoom meeting ya Bu ya. Oh iya. Zoom meeting cuman hanya ya begini gitu loh. Zoom meeting. Zoom meeting. Terus saya juga suka bawa yang ibu dongeng ya Bu ya. Mendongeng. Mendongeng kan siswanya tuh saya bawa tuh Pokja 2 tuh kan kadang-kadang siswa PAUD-nya saya bawa. Itu Bu Peri Pahati salam gitu kan. Cuman lihat sekarang nyata ya Allah, benar-benar saya berjuang benar-benar. Pas saya kata ya Allah, saya akan ketemu ibu benar-benar. Bisa mungkin ada pertanyaan. Dari semuanya nih ceritanya apa Ibu Fitria? Apa yang paling disuka tuh Bu? Tadi ada PAUD, ya kan, Pokja 1, PIK. Semuanya itu mana yang paling suka dan the best yang Ibu jiwanya Ibu gitu? Saya di PAUD. Saya itu di PAUD. Karena memang dari PAUD saya didiknya dari nol kan Bu. Itu panggilan hati benar. Saya bilang insya Allah guru PAUD itu surga yang pertama. Gitu, surga yang pertama, karena mendidik anak dari nol itu kan tidak mudah. Jadi saya anggapnya saya senangnya di PAUD gitu. Saya tidak bisa ngelihat anak-anak dikasarin. Iya, nggak tega ya. Saya nangis kalau lihat anak-anak dikasarin. Saya sampai ada satu siswa saya Bu, saya boleh cerita ya Bu ya, siswa saya yang memang kalau kita tulus dia pasti ingat kita. Dia bilang, ibu adalah ibu guru saya yang terbaik. Saya masuk SD, saya masuk SMP, tidak saya nemukan ibu seperti ibu. Padahal saya cuma hanya guru PAUD gitu kan. Kenapa kata saya? Kok adik bisa ngomong kayak gini? Karena guru-guru lain bisanya marah-marah katanya gitu. Ibu nggak bisa marah sama saya, tapi ibu mampu membawa saya yang begini orangnya nakal, suka gigitin teman-teman. Tapi ibu cuma bilang, ya kalau kita berbicara anak, ya namanya juga anak-anak. Kita cuma hanya melihat bagaimana perkembangan dia gitu kan. Jadi dia izin dia pengen, cita-cita dia adalah menjadi atlet. Izin saya ibu mau sekolah di Jakarta. Saya bawain buah buat ibu, semoga ibu tetap sehat. Doain saya ibu semoga berhasil. Jadi kebanggaan tersendiri. Ya Allah gitu kan. Memang benar kata memang benar Allah bilang, bekerjalah yang ikhlas. Cintai pekerjaanmu. Karena suatu saat jika kau memang ikhlas memberikan pekerjaan itu, orang lain pun ikhlas menerimamu dimanapun kamu berada itu. Jadi ya Allah Bu, benar-benar luar biasa saya. Ya, kita coba lihat foto-fotonya nih. Ada foto yang paling berkesan buat Bu Fitria, yang kegiatan apa ini di sini? PIK Bu, Pak kader paliatif. Coba lihat. Ini di sini yang berkesan. Karena di sini saya nanganin satu pasien kanker payudara. Kader paliatif. Ibu pelatihan di mana? Di YKI Bu. Oh, di YKI. Saya sampai pelatihan bagaimana infus, bagaimana semuanya. Kalau lagi pelatihan tuh kan berarti ninggalin pulau ya? Ninggalin saya seminggu. Seminggu ya? Suami saya orangnya ridho. Karena bagaimanapun ridho suami yang kita cari. Suami saya ridho. Kalau untuk mencari ilmu suami saya ridho. Jadi seminggu di Jakarta, keluarga ditinggal untuk belajar paliatif. Ini paliatif, kadar paliatif. Terus ibu ajarin lagi ke ibu yang lain? Saya kebetulan sama dokter, sama puskesmas, kerjasama Bu. Jadi karena kenapa saya jadi kadar paliatif? Karena selama ini kan orang-orang kalau bayar perawat lumayan juga ya Bu ya.
Kalau kader paliatif kan kita cuma hanya sukarelawan. Mm-mm. Saya semangatnya kan menjadi kader paliatif juga karena satu, ada pasien kanker, Bu. Saya tidak tahu dia sampai, mungkin kalau sekarang dia udah meninggal dunia. Ada pasien kanker di sana. Iya, kanker payudara, Bu. Hmm. Jadi saya tidak mau lagi ada orang-orang yang tidak tahu penyakitnya, tidak tahu. Semenjak dini saya tuangkan, Kak, ibu-ibu tolong, kalau seandainya ibu-ibu ada di kamar mandi, angkat tangan ibu, raba semuanya, putar kembali arah. Kalau seandainya ada benjolan, tolong laporkan ke puskesmas. Ada saya, ada kami di sini, gitu kan. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena saya ngerasain, Bu, sakitnya luar biasa. Dia menjerit, menahan sakit. Pasien yang ibu Iya. rawat. Jadi saya ngelihat dia meninggal pun kankernya memang udah kanker ganas, udah di kepalanya, seluruh ininya udah pada kanker doang. Udah ini ya metastase ya, feeling. Udah. Dia pertama bilang, Fit, ini saya nggak bisa gerak. Kalau diangkat sakit nggak, Bu? Sakit. Kanker payudara. Kalau orang kanker itu, Bu, ya Allah disentuh. Nih, disentuh bulunya, sakitnya kayak ditusuk 1000 jarum. Kasihan ya. Jadi saya bagaimana caranya saya harus menjadi orang kader paliatif gitu kan. Sebelum saya tahu kader paliatif ini, Bu, belum terjun ke sini nih. Saya masih biasa kan, pas saya dibilang dari kelurahan ada, dari PKK itu kader paliatif. Saya maju. Saya biarin nggak apa-apa, seminggu saya di sana. Saya maju. Oh, saya butuh ilmunya. Tadi sudah banyak kita dengar, luar biasa, menginspirasi PKK dari seluruh Pokja 1, 2, 3, 4, paliatif juga. Nah, masih adakah harapan-harapan atau hal-hal yang rasanya Ibu masih pengen raih atau pengen hadirkan di pulau yang Ibu belum sempat tuntaskan atau laksanakan gitu, apa kira-kira, Bu? Jadi saya ingin saya punya komunitas remaja, Bu. Remaja penerus. Setidaknya remaja kalau mencintai lingkungan, dia mampu mencintai keluarganya. Saya tidak mau lagi kenal namanya remaja yang sedikit-dikit main game, main HP, tapi tidak diperuntukkan pembelajaran. Jadi pengennya seperti itu. Saya sekarang saya ngambil anak-anak muda, Bu. Ngambil anak-anak remaja. Anak-anak yang memang benar. Laki-laki perempuan atau? Laki-laki perempuan, Bu. Di wadah kegiatannya apa? Wadah kegiatannya yaitu saya pengen mereka bukan hanya bercocok tanam, bukan hanya di PIK remajanya, di semuanya, Bu, di semua sektor. Jadi mereka, Pulau Seribu itu kan wisatawannya lumayan. Jadi yang kita bentuk adalah sekarang remajanya. Remajanya yang mampu membuat Pulau Seribu itu maju. Makanya remaja sekarang ini lagi benar-benar giatnya nih, Bu. Lagi giat-giatnya nih remajanya. Membentuk kori ayam. Luar biasa, lagi belajar semuanya. Belajar ngaji sampai malam. Jadi daripada dia bilang keluyuran, nggak penting, mendingan. Kalau di Pulau Harapan tuh ada SMA? Ada, Bu, Alia. Oke. Ada Alia. Jadi banyak dari pulau lain juga datang sekolah. Datang. Dari Pulau Kelapa. Pulau Kelapa. Ada, Bu, ada. Ada Alia, ada Sanawiyah, ada SMP dan SD. Mereka biasanya nginap atau pulang pergi? Pulang pergi. Oh, pulang pergi. Jadi nggak ada mungkin di wadahnya yang Ibu bikin ada dari pulau-pulau lain gitu enggak ya? Belum, makanya kan saya lagi pengennya bentuk seperti itu, Bu. Komunitas seperti itu. Jadi ada wadah yang memang mereka itu bisa ditangani gitu. Kalau sekarang kan kita nyeri ya, Bu, ya, namanya remaja kan narkoba. Kalau merekrut ibu-ibu udah pasti ibu-ibu, kalau kita bilang ibu-ibu kita kayak gini pasti datang. Remaja agak sulit. Kenapa? Memang dari Bapak Gubernur aja segala kegiatan PORS ya, Bu, ya, pekan olahraga itu mendidik anak-anak remaja sampai anaknya, karena memang itu yang harus dibentuk, Bu.
Ya, luar biasa Bu Fitri ya. Ya tadi kan udah maksud saya tuh kumpulkan remaja itu sudah berapa orang nih sekarang yang betul-betul, maksud saya ini Ibu membentuk lagi Ibu Fitri berapa orang gitu kan di Pulau Seribu itu udah selama 21 tahun ya. Ibu di sana itu udah berapa tuh kadernya yang betul-betul semangatnya kayak Bu Fitri gitu. Sekarang itu saya dari 30 saya pertama bentuk 30 kelompok tuh Bu ya, 30 orang Bu. Ya. 30 orang. 30 orang. Kalau 30 orang itu untuk yang saya namanya kan mencintai tanaman. Gerakan mencintai tanaman. 30 orang yang untuk mencintai tanaman. Kalau remaja sekarang itu udah 10 orang saya rekrut. Anak-anak yang memang anak-anak SMA nih saya ajak di PKK. Oke. Biar melanjutkan apa ya? Saya aktifkan di PKK, maka ditanya tadi, ada yang bilang, ini pendampingnya masih muda. Iya, saya ikut dari PKK. Jadi saya direkrut Bu sama kita Bu. Jadi itu apa ya yang Ibu, kan remaja sekarang ya seperti Ibu tadi gadget apa yang penariknya sehingga mereka mau gitu? Pendekatan saya itu, entah saya dibilang apa ya, sampai nenek-nenek pun kalau saya ngomong ikut Bu. Saya juga nggak tahu pendekatan saya itu, karena saya itu memang saya bisa keras, menjadi perempuan keras, tapi saya bisa menjadi perempuan lembut di depan anak-anak. Jadi kalau di remaja itu saya bilang pendekatannya yang dekat banget, saya rangkul. Mau cerita apa? Karena remaja itu kan yang dia butuh itu tempat curhat. Tempat curhat. Mau cerita apa? Terus di PKK itu kayak gimana ya nanti ya Kak gitu kan ya? PKK itu enak loh. Tapi jangan tanyakan gaji dulu, tanyakan honor dulu, jangan tanya apa-apa dulu. Tapi nikmatin dulu di PKK itu enak. Semua ilmu ada, saya bilang begitu. Buktinya saya ini ada di sini karena PKK, segituin kan. Terus akhirnya mereka mau tuh ikut. Udah ada 10 tuh Bu yang ikut. Kalau yang saya aktivitasnya apa yang 10 orang ini? 10 orang itu ada yang di PKK, ada yang di remaja masjid. Banyak dibentuknya Bu. Di PKK khusus ada PKK. Saya bikin. Kalau yang PIK ada lagi. Perempuan atau laki-laki? Perempuan laki-laki. Perempuan laki-laki. Saya dibilang kalau Bu Fitri udah berbicara, saya ikut. Jadi mereka saya antar di mana-mana. Ada yang di PAUD, ada yang di PKK, ada yang di remaja masjid. Kalau yang remaja masjid itu banyak kan lelaki Bu. Laki-laki ya? Ya kebetulan suami saya juga kan aktif di masjid. Terus dia juga kadang-kadang jadi penceramahnya di masjid. Jadi kerjasama yang luar biasa, yang baik gitu sama suami. Karena terbentuknya sekarang ini adalah remajanya yang kita harus bentuk. Jangan sampai remaja ini kena narkoba atau kayak gimana gitu. Itu yang saya takutin Pulau Seribu itu Bu. Karena Pulau Seribu notabene pariwisata itu dekat dengan begitu-gituan gitu kan. Jadi itu yang kita dedikasikan, kinerja kita sekarang adalah remajanya. Ambil remajanya di Karang Tarunanya Bu. Itu kan diaktifkan. Malah sekarang anak-anak ceweknya malah senang ikut PKK. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nanti makin banyak Ibu Fitri. Ada penerus lain. Kader PKK di Pulau Seribunya sudah semakin aktif ya. Amin. Bu Fitri juga terus nebar ilmunya, terus nebar manfaat. Kalau ngobrol sih pengennya terus, tapi waktunya udah habis. Iya Bu. Jadi terima kasih banyak Ibu Nur, juga terima kasih Bu Elisa, Bu Tuti, terima kasih banyak. Kita sudah selesai nih pembicaraan kita. Alhamdulillah. Dari Pulau Harapan, Ibu Fitriah mengajarkan kita tentang pengabdian untuk memajukan peradaban. Sepanjang hidupnya dihabiskan untuk mengambil berbagai tanggung jawab untuk kebaikan masyarakat. Semoga kisahnya menginspirasi kita semua untuk melakukan aksi hidup baik bagi sekitar. Mari kita sebarkan 21 cerita ibu-ibu kota tahun ini. Saya Ferry Farhati undur diri. Didukung oleh
PT Paragon Technology and Innovation, Rumah Kebaya Vilga, Batik Marunda, Batik Betawi Shop, Rumah Betawi, Batik Eni. Media pendukung 90,4 Cosmopolitan FM, Taai TV, Dream.co.id, Femina, Indonesian Times, 89,6 FM iRadio, Jak TV, Her World, Media Indonesia, Scarf Media, Tribunnews.com, 106,6 FM V Radio, Why People Radio, Women's Obsession, Celebrities.id, Okezon.com. Komunitas pendukung Food Bank of Indonesia, komunitas pemuda generasi Indonesia, teruntuk Project Women Empower Women at Work, We Wow plus Jakarta.